Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salim azmain. Alhamdulillah, kami dari Yayasan Rubatul Khairat Kota Ternate di bawah pimpinan Al-Habib Abdurrahman bin Kamil As-Sagaf. Sementara ini kami lagi membangun gedung pondok pesantren Rubatul Khairat Madrasah Al-Ulya yang sementara dibangun, ya. Gedung lantai 3. Kami sangat membutuhkan dana infak dan sedekah dari jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu. Bagi yang mau berinfak untuk melanjutkan pembangunan gedung pondok pesantren, bisa ditransfer di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Yayasan Rubatul Khairat. Nomor rekening 723563956. Terima kasih. An masail, pernah ditanya beberapa masalah. Faltafata yaminan wa shimala, maka beliau menoleh ke kanan dan ke kiri. Thumma atraqa sa'atan, kemudian beliau menundukkan pandangan atau kepalanya sa'atan, dalam waktu sesaat. Thumma rafa'a ra'sahu, kemudian mengangkat kepalanya. Wa ajaba, dan beliau memberikan jawaban bijawabin sahih, dengan jawaban yang benar, sahih. Fasu'ila an iltifatihi, maka ditanya beliau tentang beliau menoleh ke kanan dan ke kiri ketika ditanya. Faqal, beliau mengatakan, sa'altu malakal yamin falam yujibni. Tadi saya menoleh ke kanan, saya bertanya ke malaikat yang ada di sisi kanan. Falam yujibni, tapi dia tidak bisa memberikan jawaban. Thumma malakas shimali, kemudian saya bertanya ke malaikat yang ada di sisi kiri. Falam yujibni, namun malaikat yang ada di sisi kiri pun tidak bisa memberikan jawaban kepadaku. Fasa'altu qalbi, maka tatkala aku menundukkan pandangan, aku sedang bertanya kepada hatiku. Fa akhbarani bima ajabtu bihi, maka hatiku mengabarkan padaku jawaban tersebut yang aku berikan jawaban itu kepadanya. Nah, ini kisah yang hampir sama dengan Al-Imam Romli, yang dimana mereka bertanya kepada hati mereka sesuai sabda Rasul, istafti qalbak, mintalah fatwa di dalam hatimu. Namun ini tidak semua orang diberikan anugerah tersebut. Yang pasti kita disuruh belajar. Secara zahir umat Islam diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk jangan mengharapkan sesuatu yang tidak umum, ya. Tapi syariat memerintahkan kepada kita, dan bahkan ilmu yang wajib, menuntut ilmu pun menjadi wajib, yaitu kita diperintahkan untuk belajar. Tidak perlu cari yang aneh-aneh, ya. Dalam Sahih Bukhari dikatakan, innamal ilmu bita'allum wa innamal hilmu bitahallum. Sesungguhnya ilmu itu didapat dengan belajar. Al-Imam Syafi'i juga mengatakan, man lam yadhuk dhulla ta'allumi sa'atan tajarra'a dhulla jahli tula hayatihi, wa man fata at-ta'limu waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Siapa yang tidak pernah merasakan hinanya menuntut ilmu,
dalam waktu sesaat, maka dia akan merasakan hinanya kebodohan seumur hidup. Dan siapa yang di masa mudanya tidak digunakan untuk belajar, maka takbir kepadanya 4 kali dia sudah mati. Nah, ini yang harus kita amalkan. Dan jangan sibuk mempelajari hal-hal yang tidak manfaat. Misalnya mempelajari tentang perselisihan para ulama. Itu membuang waktu. Mempelajari masalah-masalah perdebatan, jidal, sekedarnya saja. Maka Imam Ruslan mengatakan yang dikejar 3 ilmu yang wajib tadi. Fa farduhu ilmu sifatil fardi ma ilmi ma yahtajul muaddi min fardi dinillahi fid dawami katuhri was salati was siyami wal bai'i lil muhtaji lit tabayyu'i wa dhahirul ahkami fis sana'i wa ilmu da'in lil qulubi mufsidi kal ujbi wal kibri wa da'il hasadi wa ma siwa hadha minal ahkami fardu kifayatin 'alal anami, yaitu ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu akhlak. Itu yang wajib. As-Sayyid Muhammad atau Syekh Muhammad Jamaluddin Al-Ahdal dalam kitabnya Ifadatu Sadati Al-Umad Bitaqriril Ma'ani Nafmi Zubat, beliau mengatakan yang wajib itu dalam ilmu akidah yang disebut ma'rifatul ilah atau ma'rifatullah, itu bukan mengenal Allah secara zat, bukan mengenal Allah secara zatnya Allah, karena tidak akan mungkin makhluk bisa mengenal Allah secara zatiahnya. Tapi beliau katakan bahwa yang dimaksud dalam Nazm Zubat, awalu wajibin alal insan ma'rifatul ilah bistiqan. Awal yang wajib bagi seseorang mengenal Allah dengan penuh keyakinan. Yang dimaksud itu mengenal sifat wajibnya, sifat mustahilnya, dan sifat jaiznya. Ini sesuai dengan akidah ahli sunnati wal jamaah. Nah, sebab itulah menuntut ilmu hukumnya wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu hukumnya wajib bagi setiap muslim. Yang dimaksud ilmu di situ yang wajib adalah ilmu kalam, ilmu fikih, ilmu akhlak, atau dikenal dengan tasawuf al-akhlaki. Kemudian musannif melanjutkan, al-birru ma itma'annat sakanat ilaihi wa fi nuskha alaihi an-nafs wa itma'anna ilaihi al-qalbu dzakara dzalika ba'da ma qablahu li ta'kid li'anna tuma'ninatal qalbi min tuma'ninati nafs. Kebaikan itu jika dilakukan, Nabi katakan, jiwa menjadi tenang dan hati menjadi tenang. Di sini Nabi sebutkan ketenangan, yang pertama jiwa menjadi tenang, yang kedua hati menjadi tenang. Dzakara dzalika ba'da ma qablahu li ta'kid. Nabi menyebutkan ketenangan jiwa kemudian ketenangan hati itu sebagai apa? Penegasan bahwa sesungguhnya jika hati ini tenang, maka jiwa juga tenang. Tidak bisa dipisahkan. Orang yang jiwanya tenang, pasti hatinya tenang. Orang yang hatinya tenang, pasti jiwanya juga tenang. Dalam Al-Quran disebut dengan zikir, ya. Ala bi dzikrillah. Ketahuilah dengan mengingat Allah itu tatmainnul qulub. Hati-hati menjadi tenang. Nah, dikaitkan antara hati dan jiwa di dalam hadis ini sebagai pernyataan bahwa sesungguhnya jiwa dan hati ini berada di satu tempat yang namanya as-sudur. Makanya dalam hadis Nabi katakan juga dalam redaksi, ketenangan di dalam sudur. Sudur itu dada.
Jiwa tempatnya di situ, hati juga tempatnya di situ. Imam Ghazali mengatakan dia punya konektor penghubung. Orang yang sakit jiwa, kalau dalam bahasa tasawuf juga hatinya sakit. Orang yang hatinya sakit, jiwanya juga sakit. Makanya kalau ada orang kena penyakit hati, dalam definisi kajian ilmu tasawuf, iri hati, dengki, apalagi ria, sombong, bangga diri. Dalam kajian ilmu tasawuf, dia bukan hanya kena penyakit hati, tapi saat itu juga jiwanya juga sakit. Gitu. Jiwanya juga sakit. Makanya penyakit-penyakit semacam ini, efeknya itu bisa berdampak dengan apa? Zohir kita. Orang yang dalam hatinya itu banyak penyakit hati, maka dia kena satu penyakit namanya maradul ain, penyakit mata. Kalau alternatif bilang mata panas. Lihat orang, lihat anak kecil sakit. Lihat orang bisa kena sakit, penyakit. Dia menularkan penyakit yang ada di hati. Itu orang, dia menyimpan banyak sekali penyakit hati, bukan hanya satu. Dan sudah tertanam cukup lama dalam hati, sehingga keluar lewat pandangan mata. Itu dalam doa ada tuh berlindung dari penyakit ain. Ya Allah, aku berlindung padamu dari penyakit ain. Jadi dia punya konektor dari hati ke jiwa, jiwa ke fisik. Akal juga demikian. Nah, jadi kuncinya di hati. Kalau hati ini sehat, hati ini tenang, hati ini baik, maka jiwa jadi baik, akal jadi baik, fisik pun jadi baik. Ada satu ulama umurnya sampai 160 tahun. Giginya utuh, masih bisa ngajar, masih bisa baca, masih bisa mengarang kitab, bahkan masih menjabat sebagai hakim. Namanya Imam Abu Suja'. Ditanya resep beliau bisa panjang umur dan sehat, beliau mengatakan, saya dari usia masih anak-anak sudah menjaga tubuh saya dari dosa. Maka di masa dewasa Allah jaga tubuh saya dari penyakit. Makna al-jawari di situ bukan hanya fisik yang dijaga, tapi juga hati. Wal ismu ma haka fi nafs. Demikian juga dosa itu membuat keguncangan di dalam jiwa. Wa taraddada fi sadr. Nah, di sini Nabi gunakan lafaz bukan hati lagi, tapi dada. Karena Nabi ingin menyebutkan ismul makan. Ismu makanin nafsi wa ismu makanil qalbi. Nabi ingin menyebutkan nama tempat bagi hati dan juga jiwa. Jadi jiwa dan hati ada di dada. Orang-orang sufi kalau sholat, bagian jarinya itu diletakkan di bawah puting sebelah kiri. Kenapa demikian? Diyakini oleh golongan asfiya, di situ adalah makan ruh, tempatnya ruh, tempatnya hati. Dan ini as-sadr di sini selain juga tempatnya ruh, tempatnya hati, tempatnya nafsu, juga ada ungkapan yang disampaikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib dengan istilah wi'a. Inna lillahi wi'aan fil ardi. Sayyidina Ali mengatakan sesungguhnya Allah memiliki wi'a di bumi. Wi'a artinya wadah. Di mana letak wi'a tersebut? Imam Ali mengatakan di hati manusia. Apa fungsi wi'a? Nazrullah, pandangan Allah. Jadi Allah ketika memandang seorang hamba, yang dipandang pertama kali bukan fisik, tapi wi'a tersebut yang ada di hati. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak melihat fisik kalian, bentuk kalian,
Akan tetapi yang Allah lihat adalah hati kalian. Bukan berarti fisik tidak dipandang, ya, dipandang juga. Tapi yang pertama kali Allah memandang, Allah lihat adalah hati kita. Setelah itu baru fisik. Jadi salah juga kalau fisik itu tidak penting. Buktinya Nabi mencontohkan kesunahan menggunakan pakaian berwarna putih misalnya. Itu pakaian terbaik kalian. Berarti Nabi juga memperhatikan masalah fisik. Kemana-mana Nabi bawa sisir, merapikan rambutnya. Ya, padahal beliau tanpa itu juga sudah rapi. Kemana-mana bawa botol minyak wangi. Padahal tanpa minyak wangi pun keringat beliau sudah wangi. Artinya memberikan keteladanan bahwa agama Islam itu juga memperhatikan masalah zahir. Tapi yang menjadi tolak ukur paling utama, jangan lupakan juga perhatikan masalah hati. Doa ketika bercermin, ya Allah perbagus fisikku ya Allah, sebagaimana kau juga memperbagus hatiku. Atau ya Allah perbaguslah hatiku sebagaimana engkau memperbagus fisikku. Dan diulang kata sadar dan nafs di situ sebagai lita'akid aidon, sebagai penegasan. Di dalam riwayat menggunakan kata lau, wa huwa ghayah li mahdhuf, wa taqdiru faltazim al-amala bima fi qalbik. Yang maksudnya adalah lazimkanlah amalan sesuai dengan apa yang ada di hatimu. Wa in aftakan nas ay bi khilafihi, walaupun seluruh manusia memberikan fatwa kepadamu. Wal ghazat bidzalika al mubalaghah, maksud daripada itu adalah penegasan. Walidza akkadahu biqaulihi wa aftauka lianna fatwa ghairu taqwa wal wara, wa lianna mufti yanzuru li dhahir farubbama ya'lamul insanu min nafsihi ma la ya'lamul mufti. Kemudian disebutkan bahwa sesungguhnya orang yang sudah diberikan ilham dalam hatinya, sudah diberikan cahaya dalam hatinya, sekalipun itu berfatwa manusia dan fatwanya itu berbeda dengan bisikan hatinya itu, fatwa yang ada di hatinya itu, maka yang diterima itu adalah fatwa yang ada di hati. Ini kalau orang tersebut sudah mendapatkan tadi ilham atau an-nur fil qalb, cahaya di dalam hati. Inna nur iza dakhala fi sadri insyaraha lahul qalb wan fasah, kata Nabi. Tanda cahaya itu masuk ke dalam hati, dada terasa lapang dan luas. Kemudian sahabat bertanya, apakah ada tandanya wahai Rasul selain dada terasa luas dan lapang? Kata Nabi, tandanya adalah dia tidak tertipu dari dunia dan selalu berfikir tentang kehidupan di akhirat, dan juga dia selalu mempersiapkan dirinya setiap saat sebelum datangnya kematian. Kata Nabi, itu 3 indikator cahaya itu sudah masuk ke dalam dada. Bukan berarti mufti ini ditolak, tidak. Kita yang semacam ini langka, orang-orang yang memang diberikan cahaya itu dalam hati itu langka. Di kalangan sahabat saja tidak semua diberikan itu. Makanya Nabi berbicara sesuai keadaan orang. Ada beberapa sahabat seperti Wabisa ibn Ma'abad, dan Nabi tahu dia punya cahaya di hati. Makanya ketika bertanya tentang hukum kebaikan, Nabi bilang tanya hatimu. Tapi hadis ini kan tidak berlaku ke semua orang yang mereka hidup sezaman dengan Nabi Muhammad SAW. Karena likulli syai'in maziyah, setiap orang itu punya keistimewaan tersendiri. Mungkin si A punya keistimewaan ini, si B tidak punya. Tapi si B punya keistimewaan yang si A tidak punya. Begitu. Itu hebatnya Nabi kita Muhammad SAW. Kan yukallimun nas bi ahwalihim. Beliau berbicara kepada orang yang beliau ajak berbicara, itu beliau tahu kejiwaannya, isi hatinya, wataknya, perilakunya. Sehingga bahasa yang beliau sampaikan disesuaikan dengan orang yang diajak bicara. Ada satu contoh misalnya, satu orang datang menemui Nabi, ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia minta wasiat, ya Rasulullah ausini, wahai Rasul tolong berikan wasiat kepada saya.
Apa jawaban Nabi? La taghdab. La taghdab. La taghdab. Jangan kamu marah, kamu jangan marah, kamu jangan marah, kamu jangan marah. 3 kali diulang-ulang. Kalau kita memahami ini kalimat, sebenarnya tidak ada hubungan antara wasiat dan jangan kamu marah. Harusnya kalau disampaikan wahai Rasul, seperti hadis lain ya tentang wasiat. Abu Hurairah mengatakan, "Ausani khalili bi thalathin." Nabi memberikan wasiat kepadaku 3 hal. Yang pertama, siyam thalathati ayyam 'inda kulli syahr. Puasa 3 hari di setiap bulan. Ayyamul bid. Yang kedua, rakaatai duha, 2 rakaat salat duha. Wasiat yang ketiga, an utir qabla an anam. Saya salat witir sebelum tidur. Nah, ini kan cocok wasiat nih. Betul tidak? Nabi, tolong berikan saya wasiat. Nabi katakan, wasiat saya kepadamu 3. Ya, untuk mudah dipahami bahasanya seperti itu. Wahai Abu Hurairah, wasiat yang saya berikan kepadamu 3. Yang pertama, puasa 3 hari setiap bulan, ayyamul bid. Yang kedua, 2 rakaat salat duha. Yang ketiga, salat witir sebelum kamu tidur. Ini wasiat. Tapi konteks hadis yang tadi, wahai Rasul, tolong wasiatkan kepada saya atau berikanlah saya wasiat, jangan kamu marah. Jangan kamu marah. Jangan kamu marah. Ini bukan wasiat, ini nasihat. Kok bisa yang datang minta wasiat, Nabi jawabnya dengan apa? Nasihat. Karena Nabi tahu kejiwaan orang ini. Sampai Nabi tahu juga, padahal orang ini Nabi tidak kenal secara personal. Secara pribadi tidak kenal. Tapi pertama kali Nabi bertemu, Nabi sudah bisa menerawang bahwa yang pertama, dia ini punya jabatan sebagai hakim di sukunya. Sebagai hakim. Dan orang ini emosional, pemarah. Beberapa kasus diputuskan dalam keadaan emosi. Nah, orang kalau memutuskan sesuatu dalam keadaan marah, maka keputusannya itu tidak objektif. Pasti akan keliru. Sehingga Nabi SAW tahu dampak yang sangat buruk, apalagi dia menjabat sebagai seorang hakim, dan hakimnya ini pemarah. Maka beberapa kasus yang akan menjadi tidak objektif, sebab keputusan dia didasari oleh emosi dan kemarahan. Maka Nabi katakan, kamu jangan marah, kamu jangan marah. Yang bertanya ini pulang dia merenungkan, oh maksudnya Rasul mungkin saya ketika memutuskan satu perkara tidak boleh marah. Saya menjabat sebagai hakim. Akhirnya dia berubah, dia memperbaiki emosinya, dia menjadi hakim yang baik. Nah, ini luar biasanya, hanya dengan 3 kalimat itu tersebut bisa kita teruraikan masalahnya ini menjadi panjang, berkaitan dengan masalah memutuskan hukum, berkaitan dengan masalah personal seseorang, emosional,